Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih membagikan lagi ya seputaran gangguan asam lambung, GERD dan anxiety murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya, teman-teman. Dan untuk topik kali ini adalah sensasi apa saja yang muncul pada saat berpuasa ya. Oke, untuk teman-teman saya ucapkan selamat berpuasa ya untuk yang menjalankan ya. Untuk teman-teman yang belum bisa berpuasa ya, belum bisa berpuasa dengan kondisinya yang mungkin belum memungkinkan untuk berpuasa, yang sudah mencoba dan tidak kuat ya nggak apa-apa. Jangan berkecil hati ya, semoga saja kondisinya semakin membaik dan nanti bisa berpuasa lagi ya. Amin ya robbal alamin. Oke, langsung saja teman-teman untuk menyingkat durasi ya. Jadi untuk di hari pertama saya puasa ya, ini sudah memasuki hari keempat saya puasa ya, saya rangkum saja. Untuk hari pertama saya puasa, alhamdulillah lancar ya, lancar sampai dengan sore, tidak ada sensasi-sensasi yang muncul. Karena sebelumnya ya teman-teman, sebelum puasa ini juga saya sudah tidak merasakan sensasi-sensasi yang muncul ya. Pernah merasakan itu pada saat telat makan saja, itu kadang perut itu terasa panas gitu ya, kerucuk-kerucuk. Nah itu sensasi seperti itu kadang masih saya rasakan, dan kadang itu saya masih gliyeng gitu, gliyeng kalau telat makan itu masih gliyeng ya. Tapi pada saat puasa alhamdulillah ya saya tidak merasakan itu ya teman-teman ya. Jadi ya memang menurut saya itu ya masih wajar lah ya, sensasi wajar. Contoh misalkan badan lemes, tapi pada hari pertama itu justru saya itu sampai dengan sore ya, sampai dengan berbuka ya, alhamdulillah itu ya tidak merasakan yang lemes sekali gitu, itu tidak ya teman-teman, masih batas normal seperti orang-orang pada umumnya pada saat berpuasa ya. Perasaan ngantuk itu juga ada ya teman-teman ya. Dan di hari kedua teman-teman, di hari kedua itu masih sama ya, masih sama, tidak ada sensasi yang muncul ya. Sampai dengan berbuka puasa itu tidak ada teman-teman ya. Ya sensasinya ya biasalah, agak ngantuk-ngantuk seperti itu ya. Jadi kalau biasanya itu saya itu malam itu tidurnya kan full ya, sekarang itu saya itu ya agak kurang tidur ya, tapi alhamdulillah nggak menimbulkan sensasi ya. Jadi untuk teman-teman ya usahakan tetap tidurnya itu juga tetap cukup ya teman-teman ya, karena memang untuk stamina kita menghadapi puasa itu juga kan penting ya teman-teman. Jadi tetap istirahat itu dijaga ya teman-teman, istirahatlah yang cukup ya. Dan untuk hari ketiga ya teman-teman, dan untuk hari ketiga ini ya, dari pagi gitu ya, dari pagi itu saya alhamdulillah ya juga sama, tidak merasakan sensasi. Di siang hari juga tidak merasakan sensasi, tapi pada saat jam 2 siang itu saya itu merasakan perut itu agak perih, agak panas ya. Mungkin ya, ini mungkin ya teman-teman ya, malamnya itu saya itu kan begadang ya, begadang dalam arti saya itu kerja dan agak berat ya teman-teman, sampai kurang lebih itu sekitar jam 12 malam ya teman-teman, sekitar sampai jam 12 malam. Dan saya jam setengah 4 itu saya sahur ya, dan itu tidak tidur lagi ya teman-teman, tidak tidur lagi. Ya hanya senderan-senderan gitu ya, senderan-senderan ya, seperti ngeliep kayak gitu ya, tapi nggak tidur yang sampai 15 menit atau setengah jam gitu ya, enggak gitu ya. Nah itu saya itu merasakan yang kayak perutnya itu panas gitu ya, kembali lagi kayak panas, kayak kerucuk-kerucuk, tapi itu berlangsung nggak lama lah teman-teman, sebentar. Jadi menurut saya itu wajar ya, wajar, karena orang yang tidak dalam gangguan asam lambung, yang dulu juga saya itu pernah merasakan hal seperti itu juga pada saat saya belum mengalami gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Saya juga dulu itu pernah mengalami seperti itu ya teman-teman. Jadi pada saat sore itu udah lemes, udah perut kerucuk-kerucuk gitu ya, bawaannya ngantuk, itu menurut saya itu sudah biasa ya, umum gitu ya teman-teman ya. Jadi sensasi-sensasi yang seperti tenggorokan mengganjal, sesak napas ya, alhamdulillah ya, alhamdulillah dengan saya itu berpuasa itu ya tidak kumat ya teman-teman. Semoga saja ya, ini semoga saja, karena ini baru hari keempat ya, saya bisa sampai terus full gitu ya 1 bulan ya. Karena apa teman-teman? Karena di tahun kemarin itu saya sangat sedih sekali ya, kondisi saya dan bagaimana saya itu kepingin berpuasa, tapi memang kondisinya itu tidak memungkinkan. Dan alhamdulillah sekarang sudah bisa berpuasa, dan semoga saja ini bisa lancar sampai dengan 1 bulan ke depan ya teman-teman. Maksudnya lancar sampai 1 bulan ya teman-teman ya.
Jadi untuk teman-teman yang masih belum bisa berpuasa, menurut saya ya nggak apa-apa teman-teman, jangan berkecil hati. Intinya teman-teman itu tetap semangat ya, perhatikan istirahatnya, perhatikan pola makannya ya, makanan-makanan yang teman-teman makan ya, terus pola pikirnya ya. Jadi teman-teman itu bawa lebih rileks ya, lebih rileks, lebih santai. Bukan berarti dengan rileks dan santai itu juga sensasi semuanya itu hilang, itu ya tidak juga ya teman-teman. Tapi itu juga faktor pendukung untuk kita itu mengurangi sensasi ya teman-teman, karena sensasi itu juga ada yang dari karena pikiran kita itu terlalu tegang ya, terlalu gemerungsung ya, terlalu banyak pikiran yang kita pikirkan ya teman-teman. Kadang untuk orang normal saja ya mungkin ya teman-teman ya, itu dengan 5 atau 6 masalah atau 7 masalah secara bersamaan ya, itu udah cukup untuk menyebabkan asam lambungnya itu naik ya. Tapi dengan orang penderita gangguan asam lambung dan anxiety ini ya, dengan memikirkan satu masalah saja yang nggak kelar-kelar, itu sudah cukup untuk membuat asam lambung itu naik ya teman-teman ya. Jadinya pola pikir kita atau pikiran kita itu di bawah santai, di bawah rileks, itu penting sekali untuk untuk mengurangi sensasi-sensasi yang muncul ya teman-teman. Karena ketika asam lambung kita itu banyak dan itu naik ya, apalagi sampai reflux, itu akan menimbulkan banyak sensasi lagi ya teman-teman ya. Jadi penting sekali ini untuk menjaga 3P-nya ya. Untuk pola makannya tetap diatur ya teman-teman, pola makannya ya. Kalau memang ada makanan-makanan yang perlu dihindari dulu, ya hindari dulu. Kembali lagi saya sampaikan bahwa kondisi orang itu masing-masing itu berbeda ya teman-teman, masing-masing berbeda, tingkat sakitnya berbeda ya, keparahannya juga berbeda-beda ya, jadi penanganannya juga menurut saya juga berbeda ya teman-teman. Kalau memang dengan makanan-makanan yang belum cocok untuk perut kita, untuk lambung kita gitu ya, ketika kita makan itu masih banyak menimbulkan sensasi, ya sebaiknya menurut saya, pendapat saya, hindari dulu saja ya teman-teman ya. Dan ada yang memang sudah merasakan enak ya, di lambung itu sudah merasakan enak, tidak merasakan perih, tidak merasakan kembung ya, tapi sensasi itu masih muncul. Coba perbaiki lagi atau coba perhatikan ya, coba amati lagi apakah terlalu banyak memikirkan masalah-masalah, atau terlalu pikirannya itu terlalu tegang, atau banyak sesuatu yang tersimpan yang belum disampaikan gitu ya teman-teman. Barangkali itu ada sesuatu masalah yang belum diceritakan gitu ya, ceritakan saja, biar biar plong. Kalau plong kita akan lebih rileks, akan lebih santai, dan kemungkinan itu juga akan mengurangi sensasi-sensasi yang muncul ya teman-teman ya. Ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami seperti ini ya teman-teman ya. Jadi pada saat saya itu berpikir terlalu tegang ya, otomatis sensasi itu akan mengikuti ya teman-teman. Makanya saya amati ya, karena yang tahu kondisi teman-teman adalah teman-teman sendiri. Kondisi dan sensasi yang muncul, perasaan atau rasa yang teman-teman alami atau rasa yang teman-teman rasakan, itu yang tahu adalah teman-teman ya. Walaupun menurut teman-teman itu sama sensasinya dengan saya ya, atau dengan teman-teman yang lain ya, tapi yang lebih merasakan lagi ya, itu teman-teman sendiri. Jadi teman-teman bisa ukur dan bisa amati. Ketika muncul sensasi, coba dilihat dulu apakah dari makanan yang kita konsumsi. Kalau memang dari makanan-makanan itu sudah biasa, ini sudah biasa saya konsumsi dan tidak menimbulkan masalah ya, cari lagi apakah ini karena saya itu berpikiran terlalu berat, banyak masalah gitu ya, gemerungsung ya gitu ya teman-teman. Ada lagi mungkin apakah karena saya kurang menjaga pola hidup sehatnya, contoh misalkan saya terlalu kecapean, begadang ya, istirahat nggak teratur, kan bisa saja ya teman-teman. Jadi untuk mengamati ini ya, memang teman-teman sendirilah yang tahu ya, teman-teman sendirilah yang tahu kondisi teman-teman sendiri gitu, kondisi badan teman-teman, kondisi fisik, kondisi pikiran, kondisi mental teman-teman gitu ya. Itu teman-teman pasti bisa, lama-lama itu bisa mengamati ya teman-teman ya, mengamati, oh iya ini mungkin pikiran saya yang sedang ngaco, karena apa? Karena saya terlalu banyak masalah. Nanti lama-lama teman-teman itu akan bisa mengamati diri teman-teman sendiri ya, dan dari situlah nanti teman-teman akan semakin bisa mengendalikan ya ketika sensasi itu muncul ya teman-teman. Karena sensasi-sensasi yang muncul itu ya tidak semata-mata itu dengan kita menerapkan 3P, kita minum obat itu langsung hilang, menurut saya itu tidak ya teman-teman. Pertama memang kita harus kendalikan dulu ya. Setelah kita bisa mengendalikan ya,
lama-lama nanti setelah kita amati, kenapa ini muncul sensasi, kenapa ini kok muncul sensasi, kenapa hari ini muncul sensasi, kenapa kemarin itu nggak muncul sensasi, nanti teman-teman akan mengamati diri teman-teman sendiri dan teman-teman akan semakin pintar, teman-teman akan semakin tahu ilmunya ya, semakin banyak pengetahuan mengamati diri sendiri ya, itu semakin tahu nanti, oh iya saya harus begini, saya harus begitu, itu nanti teman-teman akan bisa mengendalikan sensasi-sensasi yang muncul ya. Dari teman-teman mengendalikan itu, nanti lama-lama teman-teman itu sedikit demi sedikit itu sensasi itu akan hilang ya. Itu pengalaman saya ya teman-teman ya. Karena apa? Ketika sensasi muncul, kita sudah bisa menanganinya, kita sudah bisa mengendalikan, itu jadinya sesuatu hal yang biasa gitu ya teman-teman ya. Biasa. Jadi lama-lama itu ya terbiasa gitu ya teman-teman ya, lama-lama itu terbiasa dengan ada sensasi muncul itu seperti ini, dan lama-lama itu tanpa disadari nanti akan hilang satu persatu ya teman-teman. Saya sendiri pun ya hilang sensasi yang dari yang saya ceritakan ya di video kemarin juga, yang dari ujung kaki sampai dengan ujung rambut gitu ya, itu kan banyak sekali sensasi yang muncul ya, itu hilangnya satu persatu itu saya juga tidak tahu kapan waktu hilangnya, itu ya secara tidak sadar ya teman-teman, itu ternyata saya sudah tidak merasakan sensasi ini. Terus nanti 3 minggu atau 1 bulan kemudian, oh ternyata saya tidak merasakan sensasi ini. Dengan seperti apa? Dengan saya, oh kok saya sudah tidak merasakan seperti ini lagi, oh berarti sensasi ini sudah hilang. Nah itu seperti itu ya, ini hanya gambaran saja, saya sebagai bukan sebagai ahli medis, bukan ya, saya cuma menyampaikan atau berbagi pengalaman saya pribadi ya, yang tadinya saya itu selalu kebingungan terhadap sensasi-sensasi yang muncul ya, akhirnya ya teman-teman, saya itu bisa mengamati diri saya sendiri ketika sensasi muncul, bagaimana saya harus mengendalikan ya. Tentunya juga teman-teman itu juga nanti itu akan bisa ya, insya Allah itu akan bisa, karena ini faktor penting ya untuk menunjang kita supaya cepat membaik ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi ke topik masalah sensasi apa saja yang muncul pada saat puasa. Alhamdulillah di hari ketiga dan di hari keempat ini sampai dengan saya bikin video ini, alhamdulillah tidak ada sensasi yang berarti ya teman-teman ya. Masih sensasi-sensasi seperti biasa pada umumnya orang berpuasa ya, lemes ya, yang ngantuk, itu menurut saya itu sensasi yang biasa ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang menjalani puasa tapi masih keluar sensasi, misalkan ya dada sesek atau apa namanya hidung masih tersumbat ya, atau apa namanya perut itu begah kembung ya, coba teman-teman itu amati apakah dari makanan teman-teman ya yang teman-teman konsumsi apakah kebanyakan, atau mungkin teman-teman itu sehabis makan itu ngantuk langsung tidur, itu coba amati ya teman-teman ya. Jadi yang baik itu walaupun setelah kita makan ya, atau kita berbuka puasa atau habis sahur itu kan kita itu serasa ngantuk pastinya ya, usahakan jangan tidur setelah makan ya teman-teman ya, karena ini faktor penting untuk apa namanya faktor penting untuk menunjang pemulihan ya teman-teman ya, menunjang pemulihan supaya cepat membaik dan sembuh ya, amin ya rabbal alamin ya. Jadi untuk kesempatan kali ini menurut saya itu cukup saja ya, saya berbagi informasi ya apa yang saya rasakan ya dalam puasa itu. Alhamdulillah sensasi-sensasi itu tidak bermunculan ya teman-teman ya, karena untuk sensasi-sensasi yang asam lambung dan jati yang dulu pernah saya rasakan itu kan termasuk sensasi yang menurut saya itu bikin trauma ya, bikin ya pokoknya nggak enak lah ya, nano ya kata bahasanya teman-teman, itu pokoknya bermacam-macam rasa ya. Jadi untuk teman-teman, saya yakin teman-teman itu akan bisa ya semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya, amin ya rabbal alamin. Oke, sekian dulu ya, salam sehat jasmani dan rohani, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.